Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warni Sanisa, BP 1801071027 dari kelas 3B di 3 Akuntansi. Dalam hal ini, saya akan menjelaskan tentang laporan praktik kerja lapangan pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi Provinsi Sumatera Barat. Pertama, saya akan menjelaskan bab 1 pendahuluan. Praktik kerja lapangan merupakan wujud aplikasi terpadu antara sikap, pengalaman, dan keterampilan yang diperoleh mahasiswa di bangku perkuliahan. Dengan mengikuti PKL, diharapkan dapat menambah pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk memasuki dunia kerja yang sebenarnya. PKL merupakan salah satu syarat wajib untuk menyelesaikan Diploma 3 jurusan akuntansi di Politeknik Negeri Padang. Oleh karena itu, jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Padang mewajibkan mahasiswanya untuk mengikuti PKL untuk menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dunia kerja yang sebenarnya. Selanjutnya itu bab 2, gambaran umum perusahaan. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi adalah lembaga yang berada di bawah naungan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat. Yang mana UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi ini pada awalnya difungsikan sebagai kantor wilayah. Seiring dengan adanya Undang-Undang Daerah tentang Otonomi Daerah yang ditetapkan pada tahun 1974, maka dengan adanya Undang-Undang Daerah tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah merubah kantor wilayah menjadi Balatkop atau Balai Latihan Koperasi. Seiring berjalannya waktu, Balai Latihan Koperasi berubah nama menjadi UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi, dan nama itulah yang digunakan sampai sekarang. UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi dikhususkan perannya dalam bidang pengembangan sumber daya manusia yang beralamat di Jalan Es Paman, nomor 211, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya itu bab 3, pelaksanaan kegiatan. Penulis melaksanakan PKL kurang lebih 3 bulan, dimulai pada 15 Februari 2021 sampai dengan 11 Mei 2021. Adapun uraian kegiatan penulis selama melaksanakan PKL 3 bulan, yang pertama itu mengarsipkan daftar hadir pegawai, yaitu penulis diberikan lembaran daftar hadir pegawai selama 1 bulan yang belum tersusun, kemudian melakukan pengecekan nama, lalu menyusun daftar hadir pegawai tersebut sesuai dengan nama pegawai tersebut. Setelah menyusunnya dengan rapi, penulis memasukkan ke dalam portfolio yang diberi nama kehadiran pegawai. Uraian yang kedua itu membuat rekapan jumlah peserta yang telah mengikuti pelatihan di UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi. Penulis diarahkan untuk menghitung jumlah peserta dan jumlah angkatan dari tahun 2019, 2020, dan 2021 yang telah mengikuti pelatihan koperasi dan UMKM di UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi. Kemudian menginputkannya ke dalam Microsoft Excel yang diberi format keterangan jumlah peserta dan jumlah angkatan. Uraian yang ketiga itu melakukan survei lapangan ke Pasar Seteba Padang. Penulis diarahkan untuk mengikuti pelatihan survei ke Pasar Seteba Padang dikarenakan UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi akan melaksanakan kegiatan pelatihan tentang rajutan dan bordir. Keempat itu mengagendakan surat keluar. Surat keluar adalah surat-surat yang dikeluarkan atau dibuat oleh sebuah instansi yang akan dikirimkan ke pihak luar instansi. Kelima itu menempelkan label inventaris barang. Penulis diarahkan untuk menempelkan label inventaris barang ini ke seluruh ruangan yang ada di UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi. Tujuan ditempelnya inventaris barang ini adalah untuk mengamankan dan memberi kejelasan kepemilikan dan status penggunaan barang. Yang keenam itu membuat surat pelaksanaan pelatihan di UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi. Dikarenakan UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi akan mengadakan 16 pelatihan. Oleh karena itu, penulis diarahkan untuk membuat 16 surat pelaksanaan pelatihan, yaitu dengan cara membuat kepala surat yang berisi nama instansi, alamat lengkap, nomor telepon, email, kode pos, dan logo dari instansi. Yang kedua itu membuat nomor lampiran perihal surat. Yang ketiga, membuat tempat dan tanggal surat. Yang keempat, salam pembuka, isi surat, penutup surat. Yaitu membantu merencanakan pembelajaran. Penulis diarahkan untuk membantu merencanakan pembelajaran yang digunakan untuk pelatihan perkoperasian untuk generasi muda, yang mana pelatihan tersebut yang akan dilaksanakan pada bulan Juli. Adapun tugas penulis di sini yaitu menyusun jadwal kegiatan, mengelompokkan peserta ke beberapa kelas, yang mana satu kelas berisi 40 peserta, administrasi daftar hadir karyawan, dan mempersiapkan panduan dan materi soal-soal untuk peserta pelatihan.
8 yaitu menginputkan rancangan kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. Yaitu, penulis diberikan buku yang berisi anggaran biaya yang keluar selama melaksanakan pelatihan pada tahun 2021. Lalu, penulis menginputkannya ke dalam Microsoft Excel sehingga nantinya mendapatkan hasil yang balance. 9 yaitu menyusun rancangan kerja dan anggaran, yaitu penulis diarahkan untuk mencetak rancangan kerja dan anggaran. Setelah mencetak, penulis menyusun sesuai dengan kegiatan pelatihan yang telah dianggarkan. Yang ke-10 yaitu menginputkan rincian belanja kegiatan, yaitu penulis diberikan rekapan rincian belanja kegiatan, kemudian menginputkannya ke dalam Microsoft Excel, yang mana format Excel-nya telah disediakan, lalu sehingga akhirnya nanti mendapatkan hasil yang balance. Itu bab 4. Ada 5 di sini. Yang pertama itu hal positif yang diterima selama perkuliahan. Penulis dapat mempraktekkan ilmu yang telah diperoleh di bangku perkuliahan ke dunia kerja, dapat menumbuhkan rasa percaya diri, memiliki tanggung jawab, serta belajar bersosialisasi dan dapat bekerja di bawah tekanan. Yang kedua, manfaat PKL terhadap pengembangan soft skill dan evaluasi kekurangan soft skill. Manfaat yang penulis dapatkan ialah dapat memperbaiki sikap, memperdalam keterampilan, tindakan, dan cekatan dari berbagai cobaan yang telah penulis lakukan, dan tentunya dapat memberikan peluang yang besar bagi penulis untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik lagi ke depannya. Yang ketiga, manfaat magang terhadap pengembangan kemampuan kognitif dan evaluasi kekurangan kemampuan kognitif yang dimiliki, yaitu dapat menambah pengetahuan mengenai keterampilan pengoperasian komputer dengan baik dan menyusun laporan keuangan pada sebuah kantor yang sebelumnya penulis kurang mengetahui, dan akhirnya mulai memahami kinerja cara penyusunan sebuah laporan keuangan pada kantor ini. Yang keempat itu identifikasi kunci sukses dalam bekerja berdasarkan pengalaman di tempat PKL, yaitu jangan pernah anggap remeh sebuah pekerjaan dan jangan pernah melakukan pekerjaan dengan malas-malasan. Jangan segan untuk bertanya tentang hal yang tidak kita ketahui atau yang kurang kita pahami. Dan jadikan kesalahan sebagai pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Yang kelima itu penjabaran mengenai rencana pengembangan diri, karir, dan pendidikan selanjutnya, yaitu penulis akan meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan dalam bidang akademik dan non-akademik, dan akan belajar bertanggung jawab lagi ke depannya. Demikianlah penjelasan laporan PKL selama 3 bulan di UPTD Balai Pendidikan dan Latihan Koperasi. Jika ada kesalahan atau kata kurang berkenan, saya memohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.